Halo pemirsa Bollywood lovers, kembali lagi di cerita Kulpi Kumar Bajewala. Sebelum menonton, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi. Terima kasih. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Sikandar tidak menemukan Kulpi di dalam rumahnya. Namun di saat ia akan membuka pintu, polisi bersamaan datang ke rumah Sikandar. Lalu polisi itu mengatakan bahwasanya Kulpi berada di kantor polisi. Sementara di kantor polisi, Kulpi diinterogasi oleh Tejaswini. Ia bertanya kepada Kulpi, "Apakah kamu yang membakar gudang itu?" Kulpi pun yang masih belum bisa bicara karena ia masih dalam keadaan syok. Di sisi lain, Raju bertemu dengan Jimmy. Jimmy memberikan sejumlah uang pada Raju untuk menyuap Raju. Raju yang berpura-pura sebagai aparat kepolisian, ia telah menyita CD bajakan yang dibuat oleh Jimmy. Setelah mendapatkan uang itu, Raju pergi dari tempat itu. Lalu Sandi memeriksa truk itu dan memeriksa semua dus-dus yang berisi CD. Namun apa yang terjadi? Ternyata dus-dus itu dalam keadaan kosong. Jimmy yang mengetahui bahwa dus-dus itu semuanya kosong, ia pun begitu murka dan meminta anak buahnya untuk mengejarnya. Sedangkan di kantor polisi, Sikandar datang ke kantor polisi itu dengan begitu tergesa-gesa. Tejaswini berkata bahwa Kulpi ditemukan pingsan di dekat gudang yang terbakar. Sikandar pun yang mendengarkan penjelasan Tejaswini meyakini bahwa Kulpi telah melihatnya, bahwa dialah yang membakar gudang itu. Sebelum pergi dari kantor polisi, Sikandar diminta menandatangani sesuatu. Tejaswini melihat tangan Sikandar gemetaran. Setelah itu, Sikandar pun membawa Kulpi pulang dari kantor polisi. Sementara Tejaswini yang mencurigai Sikandar memutuskan untuk mengawasi Sikandar. Di tempat lain, Kulpi dan Sikandar telah sampai di rumah petak. Kulpi yang terlihat begitu terpukul dengan apa yang telah ayahnya perbuat. Lalu Sikandar pun bertanya, "Kulpi, bagaimana kamu bisa pergi ke tempat itu?" Kulpi pun tidak menjawab. Ia pun langsung berlari masuk ke rumah dan mengunci diri di dalam rumah. Sementara Sikandar ia terlihat mendapatkan telepon dari Raju. Raju mengatakan bahwa CD dan uang ada di tangan kita. Lalu rencana kita telah berhasil. Sedangkan di dalam rumah, Kulpi berkata, "Mengapa ayahku menjadi orang jahat? Mengapa ayah membakar gudang itu? Ayah telah melanggar janji. Tuhan, tolong kembalikan ayahku seperti dulu lagi." Kulpi pun menangis dengan begitu sedih. Di adegan lain, terlihat Kulpi datang ke rumah lamanya. Penjaga itu menghampiri Kulpi dan mengatakan bahwa Sikandar pun ada di dalam rumah itu. Sementara Sikandar dan Raju ia masuk ke rumah mewah Sikandar. Sikandar merasa pusing dan hampir saja terjatuh. Raju dengan sigap memegangi Sikandar. Ternyata CD dan uang Jimmy disembunyikan di dalam rumah itu. Kulpi yang telah sampai ke rumah itu ia dibuat kaget lagi di saat melihat Sikandar dan Raju ada di sana. Sedangkan di tempat lain, Jimmy yang terlihat begitu murka, ia terlihat begitu marah bahwa seseorang telah menjebaknya dan memerasnya dengan polisi palsu. Sedangkan di rumah mewah Sikandar ia berkata, "Tujuanku adalah menghancurkan Jimmy dan merebut kembali semua kekayaanku dari Jimmy. Kita akan menjual CD bajakan ini untuk mendapatkan uang. Aku tidak percaya pada Tuhan lagi. Aku tidak bisa mendapatkan apapun ketika aku menjadi orang baik. Walaupun aku harus berbohong kepada Kulpi, aku harus memilih jalan ini untuk mencapai takdir yang kuinginkan." Kulpi pun yang sedari tadi terus memperhatikan dan mendengar kata-kata Sikandar, ia mengalami syok lagi. Kulpi terus memikirkan semua kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Di saat bersamaan, Tejaswini ada di hadapan Kulpi dan berkata kepada Kulpi,
Aku tahu kamu selalu berdoa di kuil. Tuhan akan marah karena kamu telah berbohong, sebab banyak orang yang tinggal di gedung itu. Tejaswini meminta Kulpi pergi ke kuil untuk mengakui dosa-dosanya. Tejaswini pergi, lalu Kulpi berdoa di kuil dan meminta Tuhan untuk membantunya. Setelah Kulpi dari kuil, Kulpi pun melihat seorang pria tua yang sedang kelaparan. Lalu Kulpi pun mengambilkan makanan untuk bapak tua itu. Setelah itu bapak tua itu memberikan sesuatu kepada Kulpi. Pak tua itu berkata, "Ini akan menjawab semua pertanyaanmu." Bapak tua itu pun pergi. Ternyata bapak tua itu memberikan foto sebuah kuil kepada Kulpi. Di sisi lain, Kulpi kaget saat melihat Tejaswini sedang bicara dengan seseorang di telepon. Ia berkata, "Ya, aku telah berbohong kepada Kulpi agar aku bisa menemukan kebenaran." Sesampainya di dalam rumah, Kulpi berkata kepada Sikandar bahwa Tejaswini selalu bertanya kepadaku, "Apakah ayah yang membakar gudang itu?" Ada banyak orang yang terbunuh di dalam gudang itu. Sikandar pun yang mendengar itu, ia menjadi panik dan berlari keluar. Lalu Sikandar menelepon Sandi dan memintanya untuk bertemu di gudang. Sikandar begitu marah kepada Sandi. Lalu Sandi berkata, "Tetapi aku sudah memeriksa dengan benar dan teliti. Tidak ada seorang pun di dalam gudang itu." Karena merasa bersalah, Sikandar berkata, "Kita harus mencari tahu apakah benar ada orang yang meninggal di gudang itu. Aku harus bertanggung jawab." Kulpi yang sedari tadi memperhatikan Sikandar, ia terlihat tersenyum bahagia karena Sikandar masih mempunyai kebaikan di hatinya. Di sisi lain, Tejaswini menghampiri Kulpi. Ia bertanya kepada Kulpi untuk mengatakan yang sebenarnya. Kulpi berkata, "Ayahku bukan orang jahat." Kulpi berpikir, "Aku akan membuat ayahku menjadi orang baik kembali." Sedangkan di dalam rumah, Kulpi memaksa Sikandar untuk berdoa. Kulpi juga memaksa Sikandar untuk makan persembahan. Kemudian Sikandar berlari untuk memuntahkan persembahan itu. Lalu Sikandar pun berkata, "Tuhan mencoba menipuku dengan putriku, tapi aku akan menjadi orang paling jahat di dunia ini." Di saat bersamaan Sikandar melihat koran dan ia membacanya. Di koran itu ada berita tentang kebakaran gudang, bahwa tidak ada korban jiwa atas kebakaran itu. Sikandar pun menyadari bahwa Tejaswini telah menjebaknya. Nah guys, sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih.